Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami di pagi ini menghadap Engkau, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Dan kami pun juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk mengerti bacaan dari firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Inilah doa kami dan permohonan kami, dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika terlihat seorang anak laki-laki yang hidup sebagai penjual asongan, penjual barang-barang bekas. Dia berjalan dari rumah ke rumah untuk menjual barang-barang tersebut supaya dapat membiayai hidupnya. Suatu saat tibalah anak laki-laki ini di sebuah rumah dan ia memutuskan untuk meminta makanan. Akan tetapi anak ini kehilangan keberanian saat melihat seorang perempuan muda membuka pintu rumah. Ia tidak jadi meminta makanan, ia mengurung niatnya. Ia hanya meminta segelas air. Perempuan muda itu berpikir bahwa anak ini pastilah lapar. Oleh karena itu, yang ia bawakan kepada anak tersebut adalah segelas besar susu. Anak laki-laki itu meminumnya. Lalu ia bertanya kepada perempuan muda itu, "Berapakah saya harus membayarnya?" Perempuan muda itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan." Dari dalam hati anak tersebut, ia berterima kasih karena kebaikan perempuan muda tadi. Setelah sekian tahun kemudian, perempuan muda itu mengalami sakit yang sangat kritis, sakit parah. Para dokter tidak ada yang sanggup mengobatinya. Lalu mereka mengirim perempuan itu ke kota besar. Singkat cerita, perempuan tersebut dapat ditolong oleh seorang dokter. Ia menjadi sembuh. Saat perempuan itu menerima amplop tagihan yang diberikan kepadanya, ia pasti berpikir demikian. Saya mungkin tidak akan mampu membayar biaya rumah sakit ini, biaya pengobatan ini. Namun setelah ia membuka dan membaca tulisan yang ada di amplop tersebut, perempuan itu sangat terkejut. Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu. Tertulis nama dokter yang menulis kalimat tersebut. Perempuan itu sangat berterima kasih karena ia telah mendapatkan hadiah terbaik, yaitu bukan hanya kesembuhan, tetapi pembayaran pengobatan yang gratis.
Hadiah terbaik juga Tuhan berikan kepada umat manusia, yaitu keselamatan melalui kematiannya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka hadiah terbaik kepada Tuhan adalah persembahan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, seperti bacaan yang kita baca tadi. Hidup beribadah dan melayani Allah harus melalui suatu perubahan dalam kepribadian kita, perubahan dari dalam yang harus terpancar, yang harus diperlihatkan bahwa benar Tuhan memang sungguh hidup di dalam diri kita. Cara berpikir dan berperilaku Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Sehingga hal demikian akan menolong kita untuk dapat mempersembahkan ibadah yang sejati bagi Tuhan di setiap waktu yang Tuhan izinkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan hadiah terbaik kita untuk menyambut kedatangannya. Apakah kita sudah siap? Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hadiah terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Engkau sudah menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya kami ingat selalu akan hadiah terbaik yang sudah Engkau berikan. Dengan hidup kami mau memberi sebagai hadiah terbaik bagi Tuhan. Melalui tutur kata kami, melalui cara berpikir kami, melalui tingkah laku kami, biarlah Kristus kami nyatakan melalui sikap-sikap demikian. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa kami mampu melakukannya. Tuhan, dengarlah permohonan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.